Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nama saya Rani Sri Rahayu. Nama saya Aan. Nama saya Putri. Nama saya Rika. Baik, untuk kelompok kami yaitu membahas tentang persoalan negara federal dan BFO yang terdiri dari latar belakang pemberontakan, proses terjadinya pemberontakan, upaya mengenai pemberontakan, dan tokoh. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pemberontakan. Latar belakang pemberontakan BFO sendiri disadari dengan adanya pembentukan negara federasi dan konferensi. Pembentukan Badan Permusyawaratan Federal BFO pada 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengetahui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi 1945. Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Yang awalnya Indonesia sebagai negara kesatuan, dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno mengubah mengenai federal yang dipimpin oleh Syahrir. Alasannya, Van Smook sebagai pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno dan perubahan bentuk negara ini bersifat politis. 2. Proses terjadinya pemberontakan. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO. Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO terjadi beberapa perbedaan yang tidak dapat diselesaikan oleh konvensi. Konvensi tersebut tidak dapat memutuskan permasalahan tentang perbedaan keinginan dalam penggunaan atau tidak lagi Indonesia Raya dan bendera merah putih oleh NIT, Negara Indonesia Timur. Dalam permasalahan negara federal tersebut, secara tidak langsung dapat menentukan kabinet NIT. BFO sendiri juga memiliki pertentangan di batang tubuhnya. BFO telah dibagi menjadi 2 kubu sejak dibentuk pada bulan Juli 1948 di Bandung. Dalam sejarah persoalan negara federal dan BFO, tempat 2 kubu BFO, kelompok pertama melakukan kerjasama dari RI untuk membentuk negara Indonesia Serikat dan menolak kerjasama dengan Belanda walaupun kubu pertama BFO ialah RT Zumhana, negara Pasudan, Ide anak gedung Gede Agung NIT, dan RT Adil Purajeraja. Kelompok BFO yang kedua dipelopori oleh Dr. T. Mansur, Sumatera Timur, dan Sultan Hamid II, Pontianak. Kubu kedua BFO ini menginginkan agar mempertahankan kerjasama garis kebijakan dengan Belanda ke kubu BFO semakin sengit, melawan pertentangan saat agresi militer 2 yang dilancarkan oleh Belanda. 3. Upaya menangani pemberontakan. Menangani pemberontakan negara federal memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. 1. Pendekatan militer. Menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan basis pemberontakan dan melindungi warga sipil dari serangan. Ini melibatkan operasi tempur, patroli keamanan, dan penyediaan perlindungan. 2. Intelijen dan keamanan. Meningkatkan kemampuan intelijen untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas pemberontakan. Ini mencakup pengumpulan informasi melalui beberapa sumber, termasuk teknologi pengawasan dan jaringan informan. 3. Pendekatan sosial dan ekonomi. Mengatasi akar penyebab pemberontakan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Program pembangunan ekonomi dan pendidikan dapat membantu mengurangi dukungan terhadap pemberontakan. 4. Dialog dan rekonsiliasi. Melibatkan pemberontakan dalam proses dialog untuk mencapai penyelesaian damai. Ini dapat mencakup perundingan damai, amnesti, dan program reintegrasi bagi mantan pemberontak. 5. Kerjasama internasional. Bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan, peralatan, dan bantuan keuangan. 6. Penegakan hukum. Memperkuat sistem peradilan untuk memastikan para pemberontak dan pendukungnya diadili secara adil. Ini juga mencakup langkah-langkah untuk mencegah radikalisasi di masyarakat. Penguatan pemerintahan lokasi. Meningkatkan kapasitas dan legitimasi pemerintah negara agar dapat memberikan layanan publik yang efektif dan
Januari 1949. Sultan Hamid II, Ketua dari 13 Januari 1949 sampai Agustus 1950. Anak Agung Gede Agung, Negara Indonesia Timur. R.C. Adil Muradirya Pasundan, Sultan Hamid II, Borneo Barat. T. Mansur, Sumatera Timur. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras. Saya izin bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana dampak pemberontakan federal terhadap stabilitas politik di Indonesia pada awal kemerdekaan? Bagaimana dampak pemberontakan federal terhadap stabilitas politik di Indonesia pada awal kemerdekaan? Sekian, terima kasih. Pemberontakan federal yang seperti yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas negara. Satu, ketidakstabilan politik. Pemberontakan ini sering kali menyebabkan ketidakstabilan politik karena adanya konflik antara pemerintah pusat dan daerah yang menginginkan otonomi lebih besar. Hal ini mengganggu fungsi pemerintah dan merusak upaya konsolidasi negara yang masih muda. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Seapilia. Izin bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana pemberontakan BFO memengaruhi pandangan masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana pemberontakan BFO memengaruhi pandangan masyarakat internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? Terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yaitu mengganggu konsolidasi negara. Pemberontakan ini menghambat upaya konsolidasi dan pembentukan negara yang stabil setelah kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri menghadapi tantangan tambahan dalam mengadilkan situasi di daerah yang memberontak. 2. Membagi kekuatan. Konflik internal memecah konsentrasi kekuatan dan sumber daya. Pemerintahan pusat harus mengalihkan perhatian dan sumber daya untuk mengenai pemberontakan, mengurangi efisiensi dalam melawan ancaman eksternal atau membangun negara. Cukup? Cukup. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.